Ambil kaleng tin dan tekan tutupnya dengan kuat menggunakan sendok. Gerakan sendok di sepanjang tepinya dan buka kaleng dengan hati-hati. Ambil 2 balok kayu yang identik. Tempelkan selotip pelukis pada salah satunya. Bor lubang langsung menembus selotip tersebut. Lepas selotipnya dan tempelkan ke balok kedua. Bor lubang mengikuti tanda yang sama pada selotip. Masukkan dowel ke dalam satu balok, letakkan balok kedua di atasnya, dan pukul dengan palu. Kedua bagian akan sejajar dengan sempurna. Ambil kaleng aluminium dan gosokkan bagian atas pinggirannya ke amplas, tutupnya akan terlepas dengan mudah. Lakukan hal yang sama pada kaleng-kaleng lainnya. Cat semprot setiap kaleng dengan warna yang berbeda. Isi dengan tanah dan tanam bunga. Jangan lupa buat lubang drainase di bagian bawah agar air tidak menggenang. Potong bagian bawah botol plastik dan buat potongan vertikal panjang di sisi samping. Masukkan roll cat ke dalam botol, alirkan air melalui celah samping, dan bilas roll di bawah tekanan air. Roll akan bersih dengan cepat tanpa percikan. Jika sepeda tidak memiliki standar, naiki sepeda mendekati trotoar dan sandarkan pedal pada tepinya. Sepeda akan berdiri dengan stabil. Jika skrup terus berputar di dinding gipsum dan tidak mau keluar, selipkan penggaris logam di bawah kepalanya. Tekan penggaris ke bawah dan kendurkan skrupnya, skrup akan langsung keluar. Ambil 2 magnet neodymium kecil. Tempelkan keduanya pada ujung pita pengukur. Sekarang pita akan menempel sendiri pada permukaan logam apapun, sehingga kamu bisa mengukur jarak dengan mudah sendirian. Potong bagian bawah botol plastik. Buat lubang-lubang di sepanjang sisinya. Masukkan tali melalui lubang-lubang tersebut dan lelehkan ujungnya agar terkunci. Gantung tempat ini dengan tali pada sandaran kepala mobil. Di hari hujan, masukkan payung basah langsung ke dalam botol, air tidak akan membasahi interior mobil. Setelah perjalanan, cukup buka tutup bawahnya dan tuangkan airnya keluar. Jika baterai yang kamu butuhkan untuk remote tidak tersedia, jangan buru-buru ke toko. Masukkan baterai yang lebih kecil. Gulung selembar aluminium foil menjadi beberapa lapisan dan isi celah antara baterai dan kontaknya. Remote pun berfungsi kembali. Foil menghantarkan listrik dengan baik dan menutupi perbedaan ukuran. Ambil wadah plastik besar dan potong bagian depannya mengikuti garis lengkung. Susun handuk di dalamnya atau letakkan buku-buku. Taruh organizer ini di rak atau lemari, praktis dan terlihat rapi. Letakkan telur ke dalam ketel listrik biasa dan isi dengan air.
Setelah beberapa menit, ambil telurnya, sudah matang. Kamu bisa mengeceknya dengan memutar telur di atas meja. Potong bagian atas dan bawah botol plastik. Buat takikan pada bagian bawah. Masukkan bagian bawah ke dalam bagian atas untuk membentuk wadah kecil. Balut sambungannya dengan selotip dan tuangkan biji-bijian ke dalamnya. Buat beberapa, bagus untuk penyimpanan dan takaran. Letakkan bola benang dalam jaring kawat, masukkan ujungnya melalui klip binder. Benang tidak akan kusut atau menggelinding, benang bisa ditarik dengan lancar tanpa kusut. Jika tali sudah robek, buat simpul sehingga bagian yang rusak berada di luar lingkaran. Tali akan kembali mampu menahan beban. Cara kedua, buat dua lingkaran, masukkan bagian yang rusak di antara keduanya, dan kencangkan. Simpul perbaikan yang sama andalnya. Ambil botol dan buat lubang di bagian bawahnya mengikuti garis yang sudah ditandai. Potong bagian atas botol kedua dan simpan bagian berbentuk corong beserta lehernya. Buat lubang pada botol pertama dan masukkan leher botol kedua ke dalamnya. Pasang kaki untuk menjaga kestabilan. Tuangkan makanan melalui bagian atas, tutup tutupnya, makanan akan mengalir perlahan ke dalam mangkuk. Tempat makan kucing pun siap. Potong bagian bawah botol plastik. Potong bagian bawah botol yang lebih besar dan pasang sebagai atap untuk botol pertama. Bor lubang ditutupnya dan pasang kait. Tuangkan biji millet atau pakan lainnya ke dalamnya. Gantung tempat makan ini di pohon, burung-burung akan berterima kasih. Potong leher botol plastik beserta tutupnya. Buat lubang ditutupnya dan lubang yang sesuai di tirai kamar mandi. Dorong leher botol menembus tirai dan pasang tutupnya, kain akan terjepit kuat di antara keduanya. Buat beberapa pengait seperti ini. Masukkan cincin melalui lubang-lubang dan gantung pada batang. Tirai akan terpasang dengan kokoh dan tidak akan sobek. Masukkan cangkang telur ke dalam blender dan nyalakan. Cangkang akan hancur dan sekaligus membersihkan mata pisau blender.
Buat lubang pada botol plastik dan masukkan skru panjang melaluinya. Pasang botol pada balok kayu sehingga bisa berayun bebas pada sekrupnya. Pasang strip penahan tambahan pada balok tersebut. Masukkan umpan ke dalam botol. Perangkap tikus pun siap. Saat tikus masuk, botol akan miring karena beratnya dan menghalangi jalan keluar. Lepas ring penjepit dari gerinda sudut dan tekan ke balok, tandai lubang-lubangnya. Paku skru pada titik-titik yang sudah ditandai dan potong kepalanya dengan gergaji besi. Balok ini kini berfungsi sebagai kunci pas. Letakkan ring pada pasak dan kencangkan. Sangat berguna saat kunci gerinda asli hilang. Ambil beberapa tutup botol plastik dan buat sayatan memanjang pada masing-masing tutup. Pasang tutup-tutup itu satu persatu pada mata pisau tanpa pegangan, rekatkan satu sama lain dengan lem tembak. Rekatkan tutup terakhir dengan sisi belakang menghadap keluar untuk menutup ujungnya. Pegangan pisau yang praktis pun jadi. Ambil wadah plastik besar dan buat lubang bulat di kedua sisinya untuk ventilasi. Potong dinding sampingnya, ini akan menjadi pintu akses. Masukkan sayuran ke dalamnya dan simpan di kulkas. Wadah yang praktis dengan sirkulasi udara yang baik. Ambil sambungan pipa siku dan bor lubang di salah satu sisinya. Panaskan leher botol plastik dan pasang sambungan siku ke atasnya. Tempelkan sambungan siku ke dinding dan bor melalui lubangnya. Semua debu dan serpihan akan langsung jatuh ke dalam botol. Ambil pipa plastik panjang dan buat lubang di salah satu sisinya. Masukkan tali melalui pipa dan keluarkan ujungnya melalui lubang tersebut. Ikat simpul di ujungnya untuk membentuk lingkaran yang bisa menencang. Sekarang kamu bisa dengan mudah mengambil benda dari tempat yang sulit dijangkau. Lingkarkan pada benda, tarik talinya, dan keluarkan. Jika kue hangus di bagian bawah, jangan langsung dibuang. Ambil parutan biasa dan gosok perlahan lapisan yang gosong. Kue pun terselamatkan. Potong dua botol plastik menjadi dua bagian dan ambil bagian atasnya. Oleskan lem pada tutup salah satunya dan tempelkan tutup yang lain ke situ. Kamu akan mendapatkan corong dengan penyangga. Teteskan sedikit lilin ke dalamnya dan letakkan lilin di atas. Tempat lilin dari botol plastik pun siap. Tuangkan air ke dalam gelas dan tambahkan pewarna makanan sesuai selera.
Tambahkan sedikit cuka dan aduk. Celupkan telur rebus ke dalam larutan tersebut. Setelah beberapa saat, angkat, telur akan berwarna merata. Ganti warna pewarna untuk variasi. Tempelkan karet dari ban dalam ke pipa logam dan pukul dengan palu. Kamu akan mendapatkan lingkaran yang sempurna. Gunakan pipa berdiameter lebih kecil untuk memotong cincin. Gunakan cara yang sama untuk memotong lingkaran dari selotip dua sisi. Tempelkan potongan tersebut pada medali. Pipa berbagai ukuran dan palu, cara sederhana untuk memotong bentuk bulat sempurna dari bahan lunak apapun. Ambil klip kertas biasa dan luruskan menjadi kawat. Lilitkan kawat pada spidol untuk membentuk lingkaran. Rapikan ujung-ujungnya dengan tang. Kamu punya gantungan kunci, pengganti sederhana saat yang asli hilang. Buka kemasan yogurt dan tuangkan sesuai kebutuhan. Lipat sudut yang terbuka beberapa kali dan jepit dengan 2 klip kertas. Kemasan pun tertutup kembali dan tidak akan tumpah. Jika hak sepatu meninggalkan bekas hitam pada lantai laminate, jangan khawatir. Oleskan WD-40 pada area yang terkena dan lap dengan kain. Bekas noda akan hilang dengan mudah. Jika kamu perlu mengebor lubang hingga kedalaman tertentu, jangan dikira-kira, bisa kebablasan. Ikatkan zip tie plastik pada mata bor tepat di tanda yang diinginkan. Ini akan menjadi pembatas kedalaman. Setel zip tie pada kedalaman yang diinginkan. Bor hingga pembatas menyentuh permukaan, lubang akan sedalam yang dibutuhkan. Gosokkan bagian atas pinggiran kaleng aluminium ke amplas dan lepas tutupnya. Buat lubang-lubang di kedua sisi kaleng untuk sirkulasi udara. Masukkan bahan bakar pada ke dalamnya dan nyalakan. Letakkan cangkir berisi air di atasnya, kompor camping mini pun siap. Air akan mendidih dengan cepat di lapangan. Ambil tali dan lipat dengan cara khusus, masukkan satu lingkaran melalui lingkaran lainnya. Selipkan lingkaran yang terbentuk ke leher botol besar dan kencangkan. Sekarang kamu punya pegangan yang nyaman untuk membawa wadah berat dengan mudah. Bosan dengan jari berminyak saat makan keripik? Gunakan sumpit, tanganmu akan tetap bersih. Apakah bungkus keripik terus jatuh di atas meja? Lipat bagian bawah bungkus ke dalam, sekarang bisa berdiri tegak sendiri. Mengencangkan sekrup dengan obeng tangan bisa cukup melelahkan.
Masukkan obeng lain ke dalam lubang di gagannya, berfungsi sebagai tuas. Sekarang sekrup akan masuk dengan jauh lebih mudah. Cara lain jika sekrup tidak mau bergerak. Paskan kunci pas terbuka pada bagian bergerigi di gagang obeng dan gunakan sebagai tuas. Memutarnya akan jauh lebih mudah. Gosokkan bagian atas pinggiran kaleng aluminium ke amplas dan lepas tutupnya. Rapikan tepinya dengan gunting. Rentangkan balon pada ujung kaleng yang terbuka dan kencangkan dengan selotip. Isi dengan potongan kertas warna-warni, tarik karetnya, dan lepaskan. Meriam konveksi pun siap. Coba sendiri, bagikan ke teman-teman, dan sampai jumpa lagi.